Baik Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami muliakan, kami agungkan dalam Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu buat anugerah dan kasih sayang-Mu Engkau nyatakan kepada kami. Satu minggu yang telah lewat Tuhan pelihara kami, dan pagi ini kami boleh dapat bersekutu bersama, dan kami tahu Engkau hadir di tengah kami, dan Engkau berkarya bagi kami, bahkan Engkau memberkati kami semuanya lewat puji-pujian yang telah kami persembahkan kepadamu. Dan kini kami mau belajar firman-Mu. Bukakan hati kepikiran kami, terangi dengan terang firman-Mu, kuasai dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, di bawah hikmat dan urapan-Mu, biar kami boleh fokus pada firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami mau dengar, kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sidang Jumat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Biar berkat dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita satukan hati dan iman kita untuk belajar, menerima dan merenungkan firman Tuhan, walaupun Bapak Ibu Saudara berada di rumah masing-masing. Menyikapi situasi yang terjadi di berbagai belahan dunia pada saat ini, khususnya di negeri tercinta kita Indonesia, dengan merebaknya virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19, di mana banyak orang yang sedang dirundung ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebingungan, dan bahkan mungkin putus asa. Firman Tuhan pagi ini memberikan solusi bagi kita di dalam menghadapi tantangan yang ada pada saat ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu kita yakin bahwa Allah yang kita puja dan Allah yang kita sembah, yang kepadanya kita berbuat bakti dan beribadah, adalah Allah yang setia, tempat perlindungan, tempat pengungsian bagi mereka yang berada di dalam kesesakan. Oleh sebab itu pagi ini, mari kita membuka Alkitab masing-masing dan membaca bersama-sama dengan iman bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, berkata demikian: dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunannya, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan ini kita melihat bagaimana Allah ingin menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang tidak sama dengan dewa-dewa dan ilah-ilah lain yang disembah oleh mereka yang tidak percaya dan tidak mengakui akan Allah pencipta langit dan bumi, dan kepadanya mereka berbuat bakti dan ibadah. Tapi kita pada pagi ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yakin betul bahwa Dia Allah yang kita puja dan kita sembah. Yang pagi ini kita datang berbuat bakti dan beribadah, walaupun berada di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang setia, seperti yang Dia nyatakan kepada umatnya pada waktu yang lalu.
Nah, melalui bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, kita akan melihat beberapa hal sebagai bukti nyata bahwa Allah yang kita puja dan kita sembah, Dia adalah Allah yang setia, seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga dan yang keempat, sebagai bukti nyata bahwa Dia Allah tidak pernah berubah, Allah yang tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Dia Allah yang kekal, Dia Allah masa lalu, Dia Allah masa kini, Dia Allah masa datang, dan kekal untuk selama-lamanya. Dinyatakannya khusus di dalam ayat yang keempat, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bagaimana dengan kita yang ada pada saat ini, yang percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kita kenal dan percayai dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah dalam situasi yang seperti ini kita masih tetap percaya dan yakin bahwa Allah yang kita puja dan kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia, Allah yang menggenapi janji-janjinya bagi kehidupan tebusan darahnya, bagi orang yang percaya kepadanya, bagi umat-umatnya, bagi mereka yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita yakin dan kita percaya kepada Dia, Tuhan yang setia, mari kita akan tetap teguh di dalam iman. Kita akan tetap sabar di dalam menanggung segala sesuatu yang sedang kita hadapi, sedang kita alami, dan mungkin sedang kita rasakan pada saat ini. Di dalam pembacaan kita tadi, kita akan belajar bersama-sama bagaimana Allah membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Atau di dalam hal apakah Allah membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang setia? Yang pertama, kalau kita membuka dan membaca dalam Yesaya 49 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-10, di situ dinyatakan bahwa Allah menyatakan kesetiaannya di dalam pemeliharaannya bagi setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kita melihat bersama-sama bagaimana firman Tuhan mengatakan, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat-dekat sumber air. Ini salah satu bukti nyata bagaimana pemeliharaan Allah bagi orang yang percaya kepada Tuhan di dalam segala situasi kehidupan. Di dalam keadaan yang sulit dan sukar sekalipun, Allah menyatakan pemeliharaannya seperti di dalam pembacaan ini. Yesaya pasal 49 ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10 menyatakan bahwa kehidupan orang percaya tidak akan kekurangan suatu apapun di dalam kehidupan mereka. Pemazmur pernah berkata dalam Mazmur nomor 34 ayat yang ke-11, singa-singa muda boleh kelaparan dan kekurangan, tapi orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun. Mazmur nomor 37 ayat 25 berkata, dari dulu aku muda,
sampai sekarang belum pernah aku melihat anak cucu orang percaya meminta-minta sedekah. Sebab itu Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita yang sudah di dalam Tuhan, mari kita makin yakin, kita makin percaya bahwa Allah yang kita puja dan kita sembah, yang kepadanya kita datang berbuat bakti dan beribadah, adalah Allah yang setia dan tidak ada bayang perubahan di dalam dirinya. Yang kedua, Allah menyatakan kesetiaannya di dalam perlindungannya atau keselamatan yang Dia berikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayatnya yang pertama dan yang kedua berkata seperti ini, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia, Sheba sebagai gantimu. Yang kedua, Allah membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Ia menyatakan perlindungannya bagi orang yang percaya kepada Tuhan, melewati banjir kehidupan yang mungkin begitu menakutkan dan kadang-kadang membuat kita tidak berdaya, seolah-olah kita akan hanyut di bawah arus banjir yang besar itu, yang berbicara tentang berbagai macam masalah, beban dan pergumulan. Bahkan firman Allah berkata, melewati api sekalipun kita tidak akan hangus. Artinya melalui proses kehidupan yang begitu dahsyat, bertubi-tubi datang dalam hidup kita, kita akan ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita akan ditolong oleh Tuhan, kita akan dinaungi oleh Tuhan dengan kuasanya yang dahsyat, yang kemudian akan datangkan kemuliaan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Perlindungan Tuhan dinyatakan di dalam Yesaya 31 ayat yang kelima, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikian Tuhan melindungi umatnya dan menyelamatkannya. Di dalam Mazmur nomor 95 ayat 5 dan seterusnya, dan khususnya pada ayat yang ke-9, firman Allah berkata bahwa Tuhanlah tempat perlindungan dan tempat berteduh yang akan menyelamatkan orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tempat perlindungan dan tempat perteduhan yang aman. Oleh sebab itu mari kita, di saat-saat kita menghadapi tekanan yang luar biasa, terutama dengan merebaknya virus corona ini yang ditakuti oleh banyak orang, mari kita mau datang berlindung kepada Dia, Allah yang Maha Kuasa dan berkuasa atas alam ini, yang telah mengalahkan segala kuasa yang ada di bawah kolong langit ini. Dan Dia Tuhan sebagai tempat perteduhan, tempat perlindungan kita sebagai orang percaya. Saya percaya Dia belum pernah berubah dan tidak akan pernah berubah, karena Dia Allah yang setia, yang menggenapi janji-janjinya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kesetiaan Allah dinyatakan juga di dalam penyertaannya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ini poin yang ketiga. Kesetiaan Allah
dinyatakannya di dalam penyertaannya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, Tuhan berkata Dia akan menyertai kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan Dia akan meneguhkan mereka. Sebab itu jangan takut, karena Tuhan memegang engkau dengan tangan kanannya yang akan membawa kepada kemenangan. Ini yang patut kita percayai. Ini yang patut kita pahami, bahwa Dia Allah yang kita puja, yang hadir di tengah-tengah kita masing-masing, di tengah keluarga, di tengah keadaan yang seperti ini. Dia Tuhan menyertai kita. Kita tidak sendiri, karena Dia bersama dengan kita, karena Dia juga ada di dalam kita. Bukan hanya ada di antara kita, tetapi Dia juga ada di dalam kita sebagai tebusan darahnya. Oleh sebab itu penulis Ibrani berkata di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6, Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu dan meninggalkan kamu sampai kamu dapat berkata bahwa Allahku adalah penolongku. Sebab itu di dalam pembacaan kita Yesaya pasal 46 ayat yang ke-4, sampai masa tuamu aku tetap Dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu, dan aku terus melakukannya. Ini bukti nyata penyertaan Tuhan yang setia bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita pesimis dan merasa kita telah diasingkan, tidak ada orang yang memperhatikan hidup kita tatkala kita berada dalam situasi yang sangat sulit dan sukar. Percaya, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama kita dan menyertai perjalanan hidup kita dalam segala bidang kehidupan. Oleh sebab itu tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita melihat firman Tuhan menyatakan tentang kesetiaan Allah, dinyatakan, dibuktikan di dalam pembelaannya, pertolongannya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti di dalam Yesaya pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-4 berkata demikian, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, yang melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Ini berbicara tentang pembelaan Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sion menggambarkan tentang gereja Tuhan, menggambarkan tentang orang yang percaya kepada Tuhan, menggambarkan tentang kota Yerusalem, di mana umat Tuhan datang dan beribadah di tempat bait Allah yang ada di situ, yang menggambarkan kehadiran Allah. Dan ini juga menggambarkan bahwa Allah adalah pembela yang hadir di setiap persoalan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, terutama dalam situasi yang seperti ini. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap percaya kepada Dia Allah yang setia. Dan kalau kita yakin bahwa Allah yang setia peduli dan memperhatikan hidup kita, apa respon kita terhadap kesetiaan Allah? Firman Allah berkata dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7, berakar di dalam Dia, tetap teguh di dalam iman, dan selalu bersyukur kepada Tuhan, setia sampai akhir kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 dan Mazmur 44
ayat 18 sampai 21. Jangan kita mengkhianati Tuhan. Jangan kita mengkhianati Tuhan karena kita hidup dalam kesulitan, karena kita hidup dalam tekanan, karena kita hidup dalam berbagai-bagai masalah kehidupan. Kita mungkin merasa kita tidak berdaya, tidak mampu dan tidak sanggup lagi, dan mulai mengambil keputusan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mengkhianati Tuhan, kita berubah setia, kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tuhan berkata, jangan kita mengkhianati Tuhan, karena Dia Allah yang setia. Dia Allah masa lalu, Dia Allah masa kini, Dia Allah masa datang, kekal untuk selama-lamanya. Biar firman Tuhan ini akan menjadi perenungan buat kita dalam menjalani hidup di masa-masa yang sulit. Biar Allah dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan pujian, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang kami belajar, kami dengar pada saat ini. Biar itu akan menjadi cermin, pegangan, pedoman hidup kami dalam kami menjalani hidup dalam situasi yang kurang menguntungkan pada saat ini, dengan adanya virus corona yang membuat banyak orang hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebingungan, bahkan mungkin putus asa. Firman Tuhan menjadi jawaban bagi kami bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami, Engkau menyertai kami, bahkan Engkau akan membela, menolong dan menyelamatkan kami, orang yang percaya kepadamu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sempat mendengar akan kebenaran firman-Mu. Engkau menolong dalam setiap masalah dan pergumulan hidup mereka. Teguhkan hati dan iman mereka. Mereka tidak goyah menghadapi tantangan, kesulitan pada saat ini. Tapi mereka makin setia, makin dekat dan melekat, bahkan terikat kepadamu. Kami percaya satu kali kelak kami akan melihat pertolongan Allah yang dahsyat. Kemuliaan Allah akan nyata dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bahkan mereka mungkin saat ini yang sedang dalam keadaan sakit, penyakit apapun yang mengikat mereka, Tuhan kami percaya Engkau sudah mengalahkan kuasa penyakit di kayu salib. Kau berkata bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan segala penyakit. Sebab itu jangan biarkan umat-Mu, anak-anak-Mu terus diikat, dipermainkan, ditawan oleh kuasa penyakit. Kami percaya di dalam iman, kami percaya akan firman-Mu. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Dikau. Dan bagi orang percaya, Engkau jamah dan tolong mereka, dan mereka mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Pemulihan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Biar Engkau mampukan kami dengan kuasa-Mu terus hanya percaya kepadamu, Allah yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin.